Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan saya Niwen Suci Febrianti dengan NIM 221564440, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor Konsumen Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya saya akan memaparkan dari bab 1 yaitu pendahuluan. Pada penelitian ini, saya mengangkat topik mengenai kebijakan dividen. Hal ini dilatar belakangi karena pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan, sekaligus sebagai tempat bagi investor untuk melakukan investasi. Nah, dalam berinvestasi, investor tidak hanya mengharapkan yang namanya capital gain, tetapi juga dividen sebagai bentuk pengembalian atas investasi yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kebijakan dividen menjadi salah satu keputusan strategis perusahaan karena harus menyeimbangkan antara pembagian laba kepada pemegang saham dan kebutuhan pendanaan internal perusahaan. Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diukur menggunakan dividen payout ratio atau DPR. Nah, perubahan nilai dari DPR ini dapat menjadi sinyal mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa depan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor konsumen non-cyclical, perusahaan 2022 sampai dengan 2024. Nah, periode tersebut dipilih karena merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dan disertai dengan tekanan inflasi dan juga kenaikan BI rate. Nah, sektor ini dipilih karena produknya merupakan kebutuhan pokok sehingga permintaannya relatif stabil meskipun kondisi ekonomi mengalami perubahan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa fenomena yang masih menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama ada PT Wilmar Cahya Indonesia atau CK, profitabilitasnya meningkat, namun dividen payout rasionya justru menurun dari 38,7 menjadi 18,3. Dan yang kedua ada PT Vici yang dimana leverage-nya turun dan diikuti juga DPR yang menurun dari 48,1 menjadi 33,8%. Nah, fenomena tersebutlah yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan itu tidak selalu sejalan dengan perubahan kebijakan dividen sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain fenomena tersebut, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten atau masih terdapat riset gap, dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, berdasarkan fenomena dan juga riset gap tersebut, saya melakukan penelitian dengan 3 variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan serta variabel dependennya yaitu kebijakan dividen. Adapun novelty dari penelitian ini terletak pada penggunaan periode yaitu 2022 sampai dengan 2024. Setelah melihat latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Dan yang ketiga, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Dan yang keempat, apakah profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan dividen? Nah, selanjutnya penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor konsumen non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024 dengan variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan serta variabel dependennya yaitu kebijakan dividen. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel tersebut baik secara parsial maupun simultan terhadap kebijakan dividen. Nah, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis. Pada bab 2 ditampilkanlah kerangka pikir di mana dari fenomena yang dipaparkan dan juga digabungkan dengan riset gaps yang dimana nantinya akan diturunkan menjadi rumusan masalah dan diturunkan lagi dalam bentuk hipotesis yang terdiri 4 model hipotesis. Yang pertama, H1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. H2, leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. H3, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Dan hipotesis ini didukung oleh kajian teoritis dan juga kajian empiris dan akan diuji dengan teknik analisis dan dibuatkanlah pembahasan berdasarkan hasil uji, kajian teoritis dan kajian empiris dan ditariklah sebuah kesimpulan dan implikasi dan juga saran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif menggunakan data sekunder berupa annual report perusahaan periode 2022 sampai dengan 2024. Nah, data diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan variabel penelitian yang terdiri atas yang pertama ada profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset atau ROA, yang kedua leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER, dan yang ketiga ada pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan asset growth. Kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio atau DPR. Selanjutnya, data analisis menggunakan SPSS versi 2026 melalui analisis statistik, deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi.
Selanjutnya, pada awal teknik purposive sampling menghasilkan 25 perusahaan atau 75 observasi. Namun, setelah dilakukan uji normalitas, data belum memenuhi asumsi normalitas sehingga dilakukanlah outlier terhadap 6 perusahaan, yaitu ada DLTA, FIS, ICBP, SDPC, SMART, dan TAPG. Nah, selanjutnya dilakukanlah transformasi data pada variabel leverage menggunakan logaritma basis 10 dan pada variabel kebijakan dividen menggunakan transformasi akar kuadrat. Nah, setelah proses tersebut, jumlah observasi menjadi 57 dan data yang telah memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat digunakan pada tahap analisis berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Nah, berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata profitabilitas sebesar 11,33%, leverage sebesar 1,66, pertumbuhan perusahaan sebesar 0,087, dan kebijakan dividen sebesar 6,338. Kemudian dilakukanlah uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk hasil uji multikonarietaritas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai toleransi di bawah 0,10 dan nilai if di bawah 10 sehingga tidak terjadi multikonarietaritas. Nah, selanjutnya untuk scalar plot menunjukkan tidak terdapat pola tertentu sehingga modal bebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk nilai DW sebesar 1,98 yang menunjukkan bahwa modal regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian seluruh asumsi klasik telah terpenuhi. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kebijakan dividen. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, profitabilitas memiliki arah pengaruh positif, yang kedua, leverage memiliki arah positif, dan yang ketiga, untuk pertumbuhan perusahaan memiliki arah pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Nah, selanjutnya, arah pengaruh tersebut akan dibuktikan melalui pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dan juga uji T. Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh 3 hasil utama. Yang pertama, profitabilitas memiliki nilai signifikansi 0,024 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Yang kedua, leverage memiliki nilai signifikansi 0,169 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak. Ketiga, pertumbuhan perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,0 sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Selanjutnya dilakukan uji simultan, yang dimana hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0 yang berarti profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, berdasarkan koefisien determinasi, diperoleh nilai R square atau R kuadrat yaitu sebesar 0,362, yang mana artinya sebesar 36,2% variasi kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian, sedangkan sisanya 63,8 dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Pada bagian pembahasan terdapat 2 poin utama. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen kepada pemegang saham. Hasil ini sejalan dengan signaling teori. Yang kedua, leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembagian dividen itu tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat utang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti profitabilitas, kas, dan kebijakan manajemen. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti perusahaan yang sedang bertumbuh cenderung menahan laba untuk kebutuhan investasi dan juga ekspansi dibandingkan dengan membagikannya sebagai dividen. Hal ini juga mendukung signaling teori. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan yang ketiga, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan secara simultan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor konsumen non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya, implikasi penelitian ini secara teoritis dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Secara praktis, bagi investor disarankan untuk mempertimbangkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Nah, bagi Politeknik Negeri Bali, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi baik akademik, dan sedangkan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain dan memperluas objek penelitian serta menggunakan periode dan metode pengukuran yang berbeda agar hasil penelitian ini menjadi lebih komprehensif. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, dan yang terakhir ini merupakan daftar pusaka yang saya gunakan dan referensinya, dan saya juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu penguji demi penyempurnaan penelitian ini, dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.